Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Itu sudah menjadi rema iman kami akan bangkit. Betapa kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, kita sudah dengar ya kesaksian yang luar biasa. Nah, kita itu memang kagum dengan cara Tuhan. Kesaksian tadi juga menguatkan saya ya. Ternyata Tuhan itu dahsyat buat setiap saudara, tidak pernah mengecewakan. Sekalipun mungkin masa sekarang, ya saya percaya Bu NN tuh kalau enggak karena kekuatan firman, pasti sudah kecewa sama Tuhan. Perjalanan hidupnya itu enggak main-main, ya. Ngampuni, dikecewakan, ngampuni, bahkan seluruh keluarga besar suami. Kalau dipikir bertahan, kenapa sudah enggak kasih uang, suami sudah bukan yang ideal, enggak setia, ya. Fungsinya sudah sebagai imam juga enggak pernah bisa di rumah juga semau-maunya. Kita tahu bahwa hari ini semua itu boleh mengecewakan. Suamimu, istri, anak-anak, mertua, ipar, keuangan. Tapi satu hal malam ini kita belajar bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita semua. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Hari ini siapa yang lagi kecewa sama Tuhan? Orang tuh banyak kecewa sama Tuhan ketika melihat apa? Hasil, ya. Tapi senyatanya saudara perlu tanamkan dalam pikiran kita. Sekalipun hasilnya mengecewakan, kita akan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah kecewakan saudara dan saya. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Makanya sabar di ruang tunggunya Tuhan. Kita lihat dulu di Mazmur 103 ayat 5 sampai 8 ya. Kita percaya, kita ini berjalan bersama Tuhan yang full heart ya, Tuhan yang kasih kehidupannya itu sepenuhnya sampai nyawa. Nah, kalau sudah full heart ya, segenap hati loh, Tuhan itu mengasihi kita itu segenap hati, segenap jiwa, segenap raga, sampai segenap hidupnya dia berikan buat saudara dan saya. Kira-kira kalau kita itu hari ini menantikan Tuhan, walaupun memang saudara jangan lagi berpikir penderitaan itu malah petaka. Penderitaan itu hanya proses pikul salib. Jadi berbanggalah, bermegahlah, bersyukurlah kalau kita ini masih diberi kesempatan pikul salib. Nah, kalau nanti sudah di kekekalan, tidak ada lagi, saudara. Ya, dunia ini cuma tempatnya kita nanti pikul salib. Nah, yuk kita baca Mazmur 103 ayat 5 sampai 8. Tidak boleh kecewa. Malam ini siapa yang kecewa ngomong sama diri kita. Tuhan, aku tidak mau kecewa lagi. Tuhan tuh sudah full heart sama aku. Sudah segenap hati, sudah segenap hidup memberikan. Jujur kita ini ikut Tuhan mana? Ayo jujur, kita ini belum full heart. Mungkin setengah hati loh ikut Tuhan. Ya, setengahnya kita ikut dunia. Kita juga enggak hari ini enggak lagi segenap jiwa ikut Tuhan. Ikut Tuhan masih hitung-hitungan untung rugi. Kasih persembahan aja, masukin persembahan harapannya kembali 30, 60, 90. Nah ini enggak segenap hati. Orang kalau segenap hati ikut Kristus, enggak mengharap pengembaliannya. Karena kita sudah enggak bisa balas. Siapa yang bisa balas kebaikan Tuhan? Dengan memberikan nyawa. Kita masa mau memberikan nyawa? Boro-boro memberikan nyawa. Memberikan uang aja nuntut 30, 60, 90. Padahal Tuhan kasih kita nyawa. Tapi kita kasih persembahan masih nuntut. Kita berdoa menyediakan waktu buat Tuhan. Kita masih bilang gini, Tuhan doaku mana hasilnya? Puasa 40 hari mana? Nah ini kita ini harus jadi anak Tuhan. Yuk Tuhan lagi reparasi hati kita semua.
Jangan pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah kecewakan saudara dan saya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau kita dipuaskan dengan kebaikan, berarti walaupun sekarang masa sulit, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Seharusnya kita di dalam kehidupan ini, di tengah masa yang sulit, kita ini tetap jadi Raja Walinya Kristus. Kenapa? Karena kita berjalan dengan kebaikan. Jangan melihat masalah terus. Kalau kita melihat masalah, kita pasti kecewa. Tapi hari ini kita belajar yang berikutnya. Tuhan itu menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Bu NN, ini pesan buat Bu NN tadi, Tuhan itu tetap adil ya. Tuhan itu tetap memberikan hukum tabur tuainya. Walaupun kelihatannya kita sekarang diperas ya. Berapa banyak orang yang diperas seperti Bu NN. Bu sudah setia masih diperas ya. Bu sudah mengampuni, mengasihi masih diperas ya. Bu sudah berbuat baik masih diperas. Bu sudah berbuat ini masih diperas. Bu sudah hari ini menabur senyum, menabur kesetiaan masih diperas. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Walaupun saat kita diperas hari ini, kelihatannya Tuhan itu tidak melakukan sesuatu. Lihat berikutnya. 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. 8. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kalau Tuhan itu 4P, penyayang, pengasih, panjang sabar, dan pemurah, maka kita ini yakin di tengah engkau dalam keadaan susah, kita ini tetap tahu bahwa Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah, dia sudah sediakan hasil yang terbaik. Nggak mungkin. Penundaan itu bukan penolakan. Dalam arti ketika Tuhan hari ini belum menunjukkan hasil, bukan berarti tidak dijawab, tapi belum. Kalaupun penundaan, yakinlah yang namanya sifat 4P-nya Tuhan, penyayang, panjang sabar, pengasih, dan pemurah, itu tetap selalu menyertai saudara dan saya. Kita ini sabar, tidak ada ruginya. Nanti ujung-ujungnya lihat Bu NN, pernah tidak mengecewakan? Kalau saya dengar tadi kesaksian, saya kagum. Mungkin kalau saya bisa punya jempol 4 ya, jempol kaki semua saya kasih sama Bu NN. Dia berani bayar harga dengan semua itu karena dia tahu. Kenapa Bu NN berani totalitas sama Tuhan? Karena saya percaya, rasa mengasihi Tuhan itu melebihi rasa mengasihi dirinya sendiri. Hari ini Bu NN bisa seperti ini karena dia punya percaya sama Tuhan yang teguh. Sementara kita, kalau rasa percaya kita sama Tuhan tidak teguh, nggak mungkin kita bisa totalitas menjalankan proses sama Tuhan. Nggak mungkin kita bisa hari ini segenap hati ikut Tuhan, walaupun belum dijawab. Kita pasti masih memikirkan mana janjimu, mana hasilnya, mana jawaban doa. Seputar itu. Tapi kalau kita hari ini tahu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi saudara dengan full heart, dengan totalitas, maka kita tidak perlu takut. Semua hasil akhirnya nanti tidak akan pernah mengecewakan ya. Seperti ada lagu, judul ini saya ambil, yang lagu Dia tak pernah mengecewakan, Yesus tak pernah gagal, ya kan lagunya itu. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia
bener enggak ya lagunya? Pokoknya ada yang enggak pernah mengecewakan, saya ingetnya. Ya, yang penting sudah hatimu mau lihat hasil. Oh bener, yang mengecewakan, suami masih mengecewakan, istri mengecewakan, keuangan mengecewakan. Kan masih ada pribadi satu, yaitu Tuhan Yesus yang enggak pernah mengecewakan. Ya bangun semangat. Hari ini jangan sampai karena hasilnya belum terlihat dan semua masih mengecewakan, saudara mengecewakan Tuhan. Nah ini seringkali ini jadi pertimbangan tuh malam ini. Saudara, sekalipun hasilmu mengecewakan, kita jangan mengecewakan Tuhan ya. Karena Tuhan itu sudah kasih saudara segenap hidupnya loh buat kita. Harga kita itu seharga nyawanya. Apapun mengecewakan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Artinya masih ada kesempatan emas yang besar. Walaupun rumah tanggamu seperti Bu NN, Bu lebih parah, it's okay. Bu, keuangan saya di tahun ini bukan hanya parah, rah, minus, nes. It's okay. Jangan takut ya, karena kita percaya hari ini masih ada Tuhan Yesus yang hari ini malam ini berkata, tidak akan pernah aku mengecewakan. Walaupun parahnya seperti apapun, Tuhan tetap datang. Malam ini berkata, aku tidak akan pernah mengecewakan. Semuanya masih ada kesempatan emas. Masih ada pemulihan yang luar biasa. Masih ada mujizat yang ajaib yang aku sudah sediakan malam ini buat kita yang lagi terpuruk sampai ke bawah. Izinkan kita membuktikan sendiri seperti Ayub dulu dari kata orang. Nanti setiap kita dengan masa yang sulit, setiap kita akan punya pengalaman melihat hasil yang mengecewakan menjadi hasil yang luar biasa baiknya. 8. Oh, 3 poin. Yuk kita buka. Dia tidak pernah mengecewakan, ada 3 ya. Saya akan bahas setelah itu kita selesai. Yang pertama, Tuhan itu adil dalam masalah kita. Ingat ya, diperas apapun, tabur tuai, ya, itu tetap jalan. Jangan takut. Yang kedua, Tuhan itu menunjukkan jalannya dan perbuatannya. Bagaimana ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya dengan 10 tulah, itu kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Kalau kita sedang terpuruk, kecewa melihat hasil, sekali lagi malam ini kita mengubah harapan kita. Karena Tuhan berkata, nak, lihat ya, nanti ada kesempatan emas, jangan merasa terpuruk dengan situasi yang mengecewakan. Karena kalau aku tidak pernah mengecewakan, semua yang mengecewakan itu akan berubah menjadi hasil yang hari ini akan membawa sorak-sorai. Yang ketiga, Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, dan setia, pemurah ya. Gampang diingat, penyayang, pengasih, panjang sabar, pemurah ya. Nah, 3 hal yang akan saya bahas. Yuk, yang pertama Tuhan adil. Yang kedua Tuhan akan menunjukkan. Nanti yang lagi terpuruk, yang hasilnya mengecewakan, Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Yang lagi diperas-peras ya, hatinya diperas-peras ya. Hari ini engkau lagi benar-benar ditindas oleh orang-orang yang merekakan, yang jahat. Ingat, masih ada keadilan Tuhan. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan kecewa. Keadilan Tuhan itu karena Tuhan tidak pernah tidur. Masih ada Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Tenang aja. Walaupun tulahnya masih berlanjut, Tuhan akan menyatakan mujizatnya dari tulah 1, tulah 2. Semuanya berisi karya Tuhan yang besar. Yang ketiga, bagaimana sifat full heart. Tuhan itu full heart. Dia totalitas sama saudara akan Tuhan nyatakan. Yuk kita lihat Tuhan yang adil ya. Lihat di Mazmur 56 ayat 9 sampai 12. 2 poin lagi kita selesai ya. Hari-hari ini kita melihat karya Tuhan itu ajaib. Lihat ya, saya melihat kesaksian ya.
Tadi ada, saya lupa, nanti Fran ingatkan. Tadi pas waktu saya baca DM, ada orang yang mau kesaksian. Karena dia sudah melihat pertolongan Tuhan, dia bilang gini, Bu, saya bukan jemaat PD Victory, tapi saya dikuatkan lewat khotbah. Ibu, boleh enggak kesaksian? Ya, saya jawab, boleh, saya bilang gitu. Ya, nah, kita percaya bahwa hari-hari ini yang saya lihat, orang yang hatinya mulai totalitas sama Tuhan, itu melihat karya Tuhan yang enggak main-main. Hasil-hasil yang mengecewakan sama Tuhan satu persatu dirubah. Nah, kita lihat ayatnya Mazmur 56 ayat 9 sampai 12. Sengsaraku engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat 10 ini bagus, saudara. Yuk, kalau Tuhan adil, lihat ya, yang lagi diperas, tenang. Engkau diperas secara hati, diperas air mata, dilukai, sakit hati, ya, sakit perasaan, itu semua ditampung. Nah, 10 ini yang luar biasa. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saudara dan saya, ingat sampai hari ini kalau engkau lagi diperas perasaanmu, hatimu, ya, semua rasa Bu Eli enggak enak, ya Bu Eli, enggak apa-apa. Walaupun kita dilukai, tapi kita perlu ingat ayat ke-10 yang berkata, musuh itu pasti mundur karena Allah ada di pihak saudara. Hari ini yang kecewa melihat pasangannya yang belum berubah, ya, mungkin kau dikecewakan dengan apapun. Saudara, malam ini ingat, semua masalah akan mundur, saudara pasti keluar lebih dari pemenang karena Allah di pihak saudara. Yang membuat kita menang bukan tunggu kita pinter, hebat, belajar ilmu belah laut. Enggak, saudara. Enggak perlu belajar ilmu belah laut, enggak perlu belajar ilmu melipat gandakan 5 jadi 5.000, enggak perlu. Kenapa kita yakin bahwa musuh yang mundur, kita yang menang? Jangan kita yang mundur. Untung Bu NN belum menggugat cerai suaminya. Itu karya Tuhan, bisa ketemu dengan seorang hakim yang menyuruh dia cerai, malah suruh nonton khotbah saya. Ini cara Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita berpikir dengan keadaan kita menyerah, masalah kita selesai. Enggak, saudara. Justru waktu kita hari ini maju, karena kita ingat kita ini disertai Tuhan. Lewat tulah demi tulah, masalah demi masalah, Tuhan itu di pihakku. 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Hari ini diulang lagi. Kenapa kita mesti takut dengan musuh di depan kita? Walaupun kelihatannya musuh bisa menang, musuh bisa ada di atas angin, sekali lagi katakan, Tuhan di pihakku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihakku, percayalah 3 hal, buka PowerPoint-nya. Yakin yang sedang diperas-peras memang enggak enak, ya. Ada orang yang cerita, Bu, saya bukan hanya disakiti hati, dikecruti jeruk nipis katanya, ya. Itu sudah lukanya Bu Eli, sakitnya di sana-sini. Enggak apa-apa, kita tetap tahu keadilan Tuhan. Apa yang kau rasakan sakit, mungkin itu kau anggap sia-sia. Air matamu mungkin sia-sia. Tapi malam ini Tuhan berkata, kesengsaraan penderitaan air matamu, aku perhitungkan, aku tampung. Penderitaan itu enggak pernah sia-sia, yang pertama. Yang kedua, jangan mundur. Kalau Tuhan adil, Allah ada di pihak kita. Engkau harus yakin, itu dipegang. Ku yakin Allah di pihakku. Tangkep ya. Saudara jangan yakin ketika saudara tunggu masalah selesai. Tapi walaupun hasilnya mengecewakan, yakin kalau Allah di pihak saudara, hasil itu tidak mungkin mengecewakan. Bahkan firman-Nya yang kupuji, firman-Nya yang terpuji, itu sudah tidak perlu lagi diragukan. Dia sudah terpuji untuk memerdekakan saudara dan saya. Jadi malam ini
Tuhan adil. Siapa yang lagi kecewa dengan suami, pasangan, dengan anak, dengan keuangan, dengan kesehatan, tidak perlu kecewa. Kita mulai malam ini katakan, Tuhan ampuni aku kalau aku sempat kecewa. Aku minta ampun. Saya juga pernah kecewa sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh bilang gini, kenapa kamu hari ini kok tidak sukacita? Kok kayaknya uring-uringan? Saya langsung ngomong sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya jujur di hadapanmu, saya kecewa sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu kecewa? Ya karena saya rasanya capek, Tuhan jalani proses. Kok rasanya Tuhan kok diam? Dan waktu saya dibukain ayat ini, baru saya mengerti, saudara. Ternyata Tuhan ingatkan, Eli, takut apa? Penderitaanmu lebih dari 10 tahun, aku loh yang tampung. Nggak ada kata sia-sia. Kamu tahu nggak? Walaupun hari ini kelihatannya hasilnya makin mengecewakan, tapi aku di pihakmu. Aku di pihakmu, bahkan firmanku itu terpuji. Dan yang pasti, kalau engkau tetap hari ini tidak usah kecewa sama aku, engkau akan lihat semua hasilnya pasti luar biasa. Kalau Tuhan di pihakmu, apa sih yang dapat dilakukan manusia atas hidupmu? Itu yang perlu engkau dengar. Jangan engkau dengar apa kata iblis, apa kata fakta, apa kata orang. Orang selalu melemahkan imanmu. Iblis selalu melemahkan imanmu. Fakta selalu melemahkan imanmu. Tapi waktu engkau mempercayai aku, yakin dulu. Ketika aku di pihakmu, siapa lawanmu? Di situ engkau akan melihat keadilanku terjadi. Bahkan hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Apa yang selama ini engkau tabur dalam penderitaan sengsara, rasanya diperas-peras tidak enak. Ternyata ini menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, satu poin lagi kita selesai. Saudara boleh tanya jawab ya. Kalau Rabu ini yang komplit. Makanya kalau Rabu yang ada mau tanya jawab, join ya di Zoom supaya bisa dengar kesaksian. Ini kesaksian ini bukan menguatkan saya aja, tapi seluruh yang dengar saya aja tadi mendengar kesaksian ini, saya salut dengan Bu NN ya. Saya salut dengan apa yang dia lakukan. Saya percaya pengorbanan Bu NN hari ini dengan setia pikul salib, rela bersakit-sakit, rela menderita. Tadi pagi waktu saya berdoa, ya satu kata loh yang Tuhan ingat, saya baru ingat. Tuhan bilang gini, Eli, aku mau engkau mencapai tahap. Saya tanya sama Tuhan, tahap apa Tuhan? Tahap seperti Abraham. Satu kata yang Tuhan taruh di telinga saya. Maukah engkau tidak segan-segan? Itu salah satu kata yang saya diingatkan Tuhan. Tidak segan-segan. Artinya hari ini kita belajar juga totalitas. Berikan pengorbananmu, rasa sakitmu, pikul salibmu memang tidak enak. Tapi waktu Abraham tidak segan-segan, pernah tidak penderitaannya berakhir dengan sia-sia? Ternyata Tuhan juga membalas. Tuhan berkata apa malaikat? Karena engkau tidak segan-segan Abraham memberikan hidupmu. Disitulah Tuhan juga tidak segan-segan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Malam ini kita semua belajar untuk tidak segan-segan. Satu kata ini Tuhan ingatkan saya tadi pagi. Kita semua harus belajar. Walaupun mengecewakan, kita jangan mengecewakan Tuhan. Kalau kita kecewa, kalau kita tawar hati, kita kehilangan damai, kita kehilangan iman, maka kita sedang mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, walaupun hasilnya mengecewakan, maukah engkau tetap tidak segan-segan malam ini memberikan segenap hidupmu kepada Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Kita juga ada segan-segan Tuhan, apapun bisa mengecewakan, tapi aku tetap percaya. Nah, yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan dan perbuatannya. Mazmur 92 ayat 5 sampai 7. Satu poin lagi kita selesai ya, cepat ya. Mazmur 92 ayat 5 sampai 7. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu.
hari ini tidak segan-segan itu dituntut sukacita aja. Karena nanti kita akan melihat pekerjaan. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorak. Bisa enggak kita hari ini sukacita sorak-sorak? Bukan karena lihat hasilnya, tapi karena Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Kita yakin bahwa ada pekerjaan, ada perbuatan tangan. Dan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, sangat dalamnya rancanganmu, ini yang luar biasa. Orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti hal ini. Kita semua bukan orang bodoh malam ini, bukan orang bebal, tapi kita orang B-nya orang benar, ya. Jangan B kategori bodoh bebal, tapi ambil kategori orang benar yang tahu pasti di tengah hasil yang mengecewakan saat ini, Tuhan tetap bekerja menunjukkan jalan dan perbuatannya, sehingga kita melihat karya Tuhan, perbuatan tangannya yang ajaib, pekerjaannya yang besar, rancangannya yang dalam. Kita tidak bisa menyelami, kenapa ya aku harus bangkrut, kenapa ya aku harus mengalami proses sampai 16 tahun, 5 tahun cukup Tuhan, kenapa ya Tuhan aku harus mengalami suamiku sudah kembali, seperti Bu NN kembali kok kumat, tobat kumat, belum lagi diproses uang lagi. Kok rasanya Tuhan berat? Kita mungkin masa-masa seperti ini, kita melihat hasil, kita pasti kecewa. Kita tahu Tuhan itu hebat, Tuhan itu kalau mau tolong gampang. Tapi kenapa Tuhan kok pelit untuk memberikan pertolongan ya Tuhan? Dia bukan pelit. Karena kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan rancangkan. Pekerjaan Tuhan tidak terselami. Tapi yang pasti malam ini, tenang aja. Kita bukan orang bodoh, orang bebal yang tidak mengerti pekerjaannya Tuhan. Tapi hari ini kita orang bebal, orang benar yang tahu pasti bahwa di tengah keadaan yang mengecewakan, Allah tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia punya perbuatan tangan yang ajaib sedang bekerja. Pekerjaannya yang besar hari ini sedang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan rancangannya yang tidak terselami sedang bekerja di dalam kehidupan masalahmu yang masih mengecewakan. Hari ini jalani aja semuanya. Firman Tuhan mengajak kita, yuk sukacita, sorak-sorai, ya. Tidak boleh. Dan tadi saya buka firman, saya itu tadi pagi, saya buka mata mulai kemarin, saya itu bisa dapat gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi siang saya lagi makan, saya tunjukin di sebelah saya, Bu Titik yang ada di sebelah saya tadi siang waktu makan. Saya bilang gini, lihat ya, firman Tuhan bisa dapat di tengah makan. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Bayangin saudara, hari ini banyak orang kalau sudah hasilnya mengecewakan, apalagi saudara mendengar berita buruk. Jujur saya itu kalau sudah dengar berita yang tidak enak, itu rasanya kayak ada setrum di tangan saya, sampai di seluruh tubuh. Ya, saudara tahu, saya itu pernah ngalami sampai ketika mendengar berita yang tidak baik, setrum tuh, kayak tangan itu setrum saudara. Sampai nyetrum itu seluruh tubuh, sampai yang namanya perut juga ikut kesetrum ya. Mbak saya bingungi berapa jam saya itu tidak bisa, maaf ya itu loh, apa kentut itu loh saudara ya, sebah perutnya kan tidak enak saudara. Aduh, kayak gara dengar berita yang tidak enak itu kayak nyetrum sampai seluruh tubuh. Nah makanya Tuhan tuh tidak mau hidup kita itu tinggal dalam kekecewaan. Nanti kita akan jadi orang bodoh dan bebal loh. Tapi kita sebagai orang benar malam ini, yuk kita semua belajar. Firman Tuhan berkata, bersukacita, bersorak-sorak. 2 hari ini saya dapat hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang sukacita. Malam ini hati sukacita.
Nah, ini pesan yang penting. Hasilmu boleh mengecewakan, tapi hatimu tidak boleh kecewa. Kalau kita kecewa, nanti imannya drop, responnya salah, doanya tidak powerful. Tapi waktu kita hati gembira, yuk kita jalani sama-sama ya. Hati gembira, hati tenang, ternyata semua itu ajakan Tuhan. Hati sukacita, jadi kita tidak usah kecewa. Sekalipun suami mengecewakan ya Bu Eli, it's okay. Keuangan mengecewakan ya Bu Eli, it's okay. Tapi kita harus sorak-sorak, kita harus sukacita, ya. Kita harus senang, kita harus bahagia, harus tenang. Pokoknya itu yang diingat supaya kita melihat kita sebagai orang benar. Orang benar itu tidak layak untuk hatinya kecewa. Siapa yang kecewa malam ini di-switch, diganti. Kecewanya dibuang, diganti. Hati gembira, hati tenang, hati sukacita. Karena masih ada kesempatan emas, Tuhan itu lo tidak pernah mengecewakan. Suamimu mengecewakan, tidak apa-apa. Nanti pada akhirnya, hari ini toh suami mengecewakan, istri mengecewakan, anak-anak mengecewakan. Tapi kan masih ada Tuhan, tiap hari yang tidak pernah mengecewakan, yang pasti akan melakukan perbuatan, pekerjaan, rancangan. Yang terakhir, kalau Tuhan itu full heart, ya. Jadi kita hari ini di tengah hasil yang mengecewakan, nggak usah marah sama Tuhan, karena full heartnya Tuhan itu sudah ngucap syukur. Kenapa? Yang saya paling ingat kalau saya mau kecewa sama Tuhan, nggak ada pribadi yang bisa mengampuni semua dosa saya. Kalau saya kecewa sama Tuhan, rugi. Kenapa? Karena Yesaya 1 ayat 18 berkata, dosamu merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Lah kalau kita kecewa sama Tuhan, dosanya kita siapa yang bisa mengampuni? Ayo, rugi loh ya kalau orang kecewa sama Tuhan. Sementara dari buka mata sampai tutup mata, kita ini banyak melakukan pelanggaran. Kalau kita hari ini kecewa sama Tuhan, ya kita yang rugi besar. Karena nggak ada pribadi yang full heart sampai bisa mengampuni dosa merah seperti kermisi, jadi langsung putih seperti salju. Yang ketiga, Tuhan itu sudah full heart karena Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa. Hari ini siapa yang bisa mengasihi kita? Kalau kita mengasihi orang, kita aja pilih-pilih. Mana mau sampah dikasihi? Kita mau enggak mengasihi sampah orang yang jengkelin kita? Ya, dengan kita full heart, kita mau memberikan pengorbanan yang enggak segan-segan sampai nyawa diberikan. Tapi Tuhan itu lakukan itu buat saudara dan saya. Kita yang manusia debu, kita yang enggak punya arti apa-apa, kita manusia berdosa, kita sampah. Tapi Tuhan itu rela untuk memberikan nyawanya ketika saudara masih dalam keadaan sampah yang bukan siapa-siapa. Kita sebagai manusia aja, mau enggak kita memberikan segenap hati kita sama orang yang hari ini mengecewakan kita, yang sangat menjengkelkan kita. Tapi hari ini kita percaya kalau Tuhan sudah full heart, tenang aja. Walaupun kau dikecewakan siapapun, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang ketiga, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Jangan marah sama Tuhan. Karena Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Pastikan hari ini jangan kecewa, ya. Lihat hasil, enggak usah kecewa sama hasil, enggak usah kecewa sama Tuhan, enggak usah kecewa menyalahkan diri sendiri gara-gara aku enggak pinter. Aku hari ini gagal, gara-gara aku serakah, aku ditipu orang. Gara-gara aku salah menikah, salah pilih jodoh, dulu pacarku baik, tajir melintir, sekarang salah menikah. Tidak perlu menyesali semua yang sudah terjadi. Kalau kita menyesali, membanding-bandingkan dengan hasil orang di luar sana, kita makin kecewa nanti sama Tuhan. Hari ini Tuhan sadar kok, kita cuma manusia yang terbatas. Kalau kita gagal, itu normal. Tidak ada manusia yang super hebat, karena kita bagaimanapun manusia masih bukan unlimited. Kita ini semuanya limited, saudara. Ya, pastikan kita semua manusia yang limited, tapi nanti Tuhan akan buat kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan itu full heart sama saudara. Jadi saudara tidak perlu kecewa. Kita ini tenang aja menghadapi sisa waktu yang sangat singkat kedatangan Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus.
kita tidak perlu kecewa. Walaupun hasil mengecewakan, saudara tetap semangat. Karena Tuhan itu sudah mengampuni, mengasihi, menerima kita apa adanya. Kita juga harus mengampuni, mengasihi, menerima pasangan, apapun orang lain yang nyakiti kita juga apa adanya. Ya, jangan sampai kalau Tuhan sudah full heart sama kita tidak mau full heart sama orang yang nyakiti kita. Kita tidak bisa full heart sama sesama manusia. Padahal hukumnya, dua hukum ini jelas. Syarat perintah, suka tidak suka, enak tidak enak. Perintah dua ini harus kita lakukan. Pada waktu perjanjian baru, maka dua hukum ini yang mewakili dari seluruh hukum Taurat diringkas jadi dua. Kasihanilah Tuhan Allahmu dan kasihanilah sesamamu manusia. Mengasihi Tuhan bisa Bu Eli, tapi kalau mengasihi suami, istri yang jengkelin anak-anak tidak bisa. Nah ini namanya saudara hari ini sudah terima full heart, tapi saudara menyalurkannya pelit. Cuman 30% aja bisa ngasihin kasih. Enggak, tapi malam ini apapun hasil yang mengecewakan, saudara tidak perlu kecewa. Kita sudah menikmati kasihnya Tuhan di balik hasil yang mengecewakan. Apa yang paling terbesar kalau kita hari ini Tuhan tidak mengampuni saudara? Ya pasti kita maut. Tapi lewat full heart-nya Tuhan, kita hari ini jadi orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kita dibenarkan karena Tuhan yang membuat dosamu. Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Tuhan yang menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Itu sebabnya tetap semangat malam ini, tidak boleh saudara kecewa. Ya, kemarin waktu saya pelayanan, saya sudah selesai, saya dengar satu kesaksian dan saya melihat keluarga ini luar biasa. Ya, ada satu keluarga yang ya dia juga sudah mengenal kebenaran, ya bahkan hidup keluarga ini luar biasa. Tuhan sudah kasih kehidupannya sukses, ya bahkan keluarga yang harmonis. Dia cuma punya anak tunggal, ya jadi pewaris. Nah, seketika saya mendengar satu kali dia bilang gini, ada seorang yang kemarin menghampiri, Bu, kenapa ya Bu, kok hidup ini misteri ilahi yang kadang-kadang membuat kita kaget-kaget. Kenapa saya tanya? Iya Bu, bayangin salah satu ada keluarga teman dekatnya, itu suksesnya luar biasa. Tiba-tiba, tidak ada angin, anaknya tiba-tiba itu bisa meninggal dunia. Ya, meninggal kena serangan jantung atau apa, tidak ada angin, tidak ada sakit penyakit, tidak ada gejala. Nah, ketika ini meninggal, ya, karena mungkin mamahnya ini stres atau kepikiran, karena ini kan anak satu-satunya. Saudara tahu, hanya hitungan berapa hari, ya, mamanya ikut meninggal loh, saudara. Saudara lihat, dari keluarga yang harmonis, bahagia dengan kelimpahan menurut di kacamata orang, yang uang sudah kelimpahan, ya, papa mama baik, anak hubungannya baik, semuanya kelihatan sehat. Tapi begitu ngalami badai, itu tidak main-main. Begitu ini, dan yang membuat saya melihat bagaimana seorang suami, ya akibatnya kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena merasa kok Tuhan itu kan bisa mencegah dari sakit disembuhkan. Ya, dari mau sekarat disembuhkan, dibangkitkan. Tapi kelihatannya Tuhan tidak lakukan sesuatu sehingga suaminya mulai kecewa sama Tuhan. Dia mulai sudah tidak mau beribadah, sudah tidak mau lagi berdoa, sudah mau kecewa sama Tuhan. Nah, hari-hari ini kita semua tidak ada yang tahu. Tapi satu kata yang saya ingat tadi pagi saya waktu berdoa, Tuhan ingatkan satu kata, yuk di akhir zaman, izinkan apapun yang terjadi, proses pikul salib. Saudara kalau sampai, ya saya percaya, saya juga dalam hidup saya kalau bisa nggak ngalami yang aduh kaget-kaget gitu ya, maunya ya saudara, tapi realita itu nggak bisa dimungkiri. Kalaupun hari ini kau ngalami proses di mana engkau sudah setia, tapi hasilnya makin mengecewakan, satu kata garis bawahi. Tadi pagi saya jelas
dengar Tuhan berkata, maukah engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan hidupmu kepadaku. Artinya gini, sesulit-sulitnya ya saya bisa bayangin posisi orang yang kecewa. Bayangin anak meninggal, belum genap berapa lama si istri meninggal. Kira-kira jadi seorang bapak melihat dua ini, dia pasti kecewa sama Tuhan. Apa-apaan ini Tuhan? Tapi satu kata ketika Tuhan datang dalam hidup saudara, Tuhan berkata gini, tidak segan-segan. Nah ini yang perlu diterapkan. Kalau seperti ini, Bapak ini harus ngambil apa langkah? Ya sudah Tuhan, wong namanya istri ya titipan, ya anak ya titipan. Ya sudah, proses hidup yang harus saya lewati. Itu kalau memang ini jalan hidup saya, berarti saya juga harus tetap semangat, tidak boleh kecewa. Yang penting terbesar karya itu adalah dosa yang sudah diampuni. Tetap Tuhan mengasihi saudara di tengah masa sulit dan Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Apakah ketika kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan bilang gini, kamu tidak sempurna, kamu masalahmu belum selesai. Enggak kan? Yang dilihat nanti apa? Tidak segan-segan. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita jangan kecewa ya, kita minta belas kasihan sama Tuhan. Pastikan bahwa semua ini tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Kita semua pasti akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Kalau ada pertanyaan saudara boleh kasih ke Fran ya. Saya percaya dengan khotbah malam ini kita semua belajar tidak kecewa sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan ya. Sudah mendengar firman Tuhan dan diberkati firman Tuhan lewat hambanya Ibu Gembala. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, baik Anda diberi kesempatan untuk bertanya malam hari ini. Sekali lagi kalau pada saat Instagram live maupun YouTube itu tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi ini saat yang terbaik di Zoom ini untuk Anda boleh bertanya ya lewat chat ya. Mengapa kami batasi lewat chat? Karena seringkali beberapa kali waktu lalu bertanya pada saat audionya dibuka ya seringkali terjadi kesalahpahaman lah begitu ya. Nah jadi lebih baik Anda chat saja untuk boleh bertanya kepada Ibu Gembala ya. Ya oke. Chat yang pertama, oh amin, terima kasih buat firman yang memberkati Ibu Gembala, Ibu Sri Haryatun. Ibu Sri Haryatun ini kalau nggak salah yang di Jogja ya. Jadi silakan ya, terima kasih Bu Sri dan silakan bertanya kepada yang lain apabila ada pertanyaan. Ya puji nama Tuhan, silakan chat. Pertanyaannya simpel aja ya, nggak perlu wah cerita dulu atasnya. Ada beberapa yang begitu cerita dulu sampai ngechatnya tuh lama karena dia cerita dulu baru pertanyaan di bawahnya. Apakah ini? Nah sebaiknya langsung kepada pokok pertanyaan ya, tanpa harus memberikan kesaksian atau ceritakan dulu kronologisnya secara detail gitu ya, untuk menghemat, untuk mempercepat juga Anda ngechatnya langsung masuk ke tempat kita. Boleh DM ke saya, direct message ke saya, atau chat secara publik, silahkan. Mungkin kalau ada yang sedikit rahasia saya nggak mau diketahui nama saya, boleh chat ke saya. Ya caranya dengan langsung to-nya to France ya, bukan everyone. To-nya diganti dulu dengan ke France ya. Oke, baik. Ya. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu loh, banyak waktu. Ya, apakah semua sudah cukup ngerti ya tentang Tuhan gak pernah kecewakan kita ya, puji nama Tuhan. Ya, ada pertanyaan? Oh belum ada ternyata ya, puji Tuhan. Ya, sebelum bertanya mungkin
Buat Anda seperti yang Ibu Eli tadi sampaikan, ada yang DM dia walaupun bukan jemaat Victory, saya mau bersaksi. Boleh bersaksi ya, silahkan DM ke saya untuk boleh meminta waktu kapan bersaksi. Baik itu secara live di Zoom, baik mungkin pengen pakai rekaman saja, atau boleh mau secara onsite. Kalau Anda ada di kota Surabaya, ada di Jakarta, ada di Semarang, saya pengen kesaksiannya onsite. Oke, nanti kita akan aturkan. Ya, pengen secara onsite. Nah, seperti tadi Bu NN tadi, dia bilang gini, Pak, saya siap kalau diundang secara onsite. Wah, bukan berarti kali ini dia kasih rekaman, bukan berarti dia nggak berani untuk secara live di Zoom. Karena dia bekerja saudara, jadi nggak bisa waktunya. Jadi dia minta izin nggak bisa ya. Baik, pertanyaan sudah ada. Nah, Bugem mohon doanya. Oh, karena terpleset tangan kanan saya terkilir Ibu Idatan dan dari minggu dan belum sembuh sampai hari ini. Ya, kita mau berdoa buat Ibu Idatan, juga buat Ibu Rahel ya. Ibu Rahel juga mau operasi jantung lambung sesak. Waduh, mau operasi jantung juga dan lambungnya sesak. Ya, silakan bisa didoakan Ibu Rahel dan Ibu Idatan yang juga tadi minta doa karena belum sembuh sampai hari ini tangannya terkilir. Silakan Ibu Gembala. Bapak, kami berdoa sehati buat Ibu Ida yang terkilir, sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bu Rahel juga, kami percaya operasi jantung akan berjalan dengan lancar karena Allah turut bekerja, tanganmu sendiri yang memimpin Tuhan, yang mengoperasi sehingga semuanya nanti hasilnya akan yang terbaik karena Engkau dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.